pelayan kita firman Tuhan, makin hari Gembala Sidang, makin takut Pendeta, sama Tuhan. Dr. Yohanes Makin hari Ida Amti. makin menghormati Tuhan. Makin hari makin terus berusaha untuk lakukan yang benar dalam hidup ini. Karena masih ada ruang, waktu, kronos, kesempatan yang diberikan untuk Anda, untuk saya, untuk kita semua. Ada seorang muda, seorang CEO yang tinggal di Lainnya, California Utara, kebaktian Minggu Amerika Raya Serikat. di Masih sangat GKRI muda. Jemaat Diaspora, Dia Cawang. sempat viral karena penghasilan dari pekerjaannya itu ada jutaan dolar sebelum dia berusia 30 tahun. Bayangkan, masih sangat muda sekali, tapi pendapatannya, penghasilannya dari pekerjaannya sudah jutaan dolar. Wah, dia bangga sekali. Dia meraih kesuksesan dalam bisnis, dalam usaha yang dia lakukan. Penghasilannya besar sekali, masih sangat muda. Tetapi di tengah selebrasi kesuksesannya, dia mengalami serangan jantung. Dan dalam kondisi itu, ketika dia ditolong, dia masih bisa terselamatkan. Lalu ada wartawan yang menanyakan kepada dia. Lalu dia berkata begini, saya bisa membeli apa saja, tapi saya tidak bisa membeli waktu. Saya bisa mendapatkan apa saja dengan kekayaan, dengan harta, dengan uang yang saya punya, bisa beli apa saja. Tetapi saya tidak bisa membeli waktu. Karena semua waktu sama, 24 jam. Mau jam tangan miliar, mau jam tangan 50.000, sama waktunya, 24 jam. Dan tidak ada yang lebih dari itu. Sudah ditakar, sudah ditetapkan bahwa kronos kita 24 jam. Tidak ada lebih. Padahal kita ingin lebih kan? Kok cepat sekali waktu ini berlalu. Kerjaan masih banyak, belum selesai. Tiba-tiba sudah malam. Tiba-tiba sudah pagi lagi. Tiba-tiba doa lagi. Karena gitu semua. Cepat. Waktu sangat cepat berlalu. Sehingga kisah dari CEO ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa hidup bijaksana bukan sekedar sukses duniawi, tetapi bagaimana kita mengelola waktu dan kesehatan dengan benar. Banyak orang baru sadar ketika mesin tubuhnya mulai melemah. Kenapa ya? Kok sudah capek naik tangga sekian, anak tangga aja. Ini ada yang tidak beres ya. Saya baca buku Pengobatan Injil, dikirimi oleh satu teman. Saya baca buku Pengobatan Injil itu, dan penulisnya berkata begini, makanlah makananmu sebagai obat, sebelum obat-obatan menjadi makanan. Itu tagline-nya bagus sekali di buku itu. Makanlah makananmu sebagai obat, sebelum obat-obatan menjadi makanan. Kadang-kadang obat-obatan yang menjadi makanan kita. Kenapa? Karena makannya sembarangan. Asam urat tiba-tiba naik, ya kan? Tapi saya bersyukur beberapa waktu ini saya tes asam urat saya. Saya tes pertama makan kacang. Urat ya. Biasanya makan kacang itu, saya makan siang begini, besok pagi anak saya bilang bumi sudah tidak rata. Bangun tidur, saya tes, masih ada asam urat ini atau sudah pergi kan? Ternyata saya makan kacang, nggak ada lagi itu. Saya bilang, coba lagi. Saya makan hati ampela. Kan harus diuji, dites kan, benar apa enggak? Saya makan hati ampela. Enak juga. Tapi saya nggak mikir itu asam urat, tapi saya tes. Tapi nggak ada masalah, nggak ada tubuh saya bereaksi. Ini apa pula maksudnya? Terus saya makan lagi, saya uji lagi. Makan tempe, makan tahu. Asam urat tidak muncul lagi.
Lalu saya coba makan daun singkong lagi. Nggak ada pula gangguan. Puji Tuhan. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena tiap hari saya setengah jam itu jalan kaki. Setelah antar istri saya di sekolah, sampai di sini, saya lepas, ganti baju olahraga, saya jalan. Keliling. Setengah jam, setiap hari. Kalau sudah olahraga itu harus dites, benar apa enggak? Dan ternyata, puji Tuhan, sudah bisa makan kacang. Dan istri saya masak kacang tadi. Dia bawa ke sini, kacang rebus. Sebelum dibawa ke sini, saya makan dulu. Kan seperti itu. Jadi, makanlah makananmu obat. Sebelum obat-obatan menjadi makananmu. Saya senang sekali dengan buku yang dikirim teman saya itu. Judulnya Pengobatan Injil. Jadi rupanya, makan pun harus diterangi oleh Injil. Kenapa? Karena semua sudah terkontaminasi dengan racun segala macam. Pestisida dan seterusnya. Sehingga harus diterangi dengan Injil. Dan Injil itu memberi hikmat kepada kita. Supaya makanlah makananmu sebagai obat. Sebelum obat-obatan menjadi makananmu. Dia bilang begitu. Dan saya sedang mempraktekkan apa yang dia bilang. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya dalam kronos, dalam waktu